Halo adik-adik, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Hari ini kita bersyukur sama Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan. Bahkan kita masih diizinkan untuk memuji Tuhan, bahkan bersekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita ya adik-adik ya. Harus fokus untuk memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita akan saat teduh sejenak ya adik-adik. Ambil sikap berdoa, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Ayo adik-adik, mari kita saat teduh sejenak. Adik-adik yang ada di rumah, kakak mengundang kita semua untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Musik. Lalu bertepuk tangan ya adik-adik ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Tapi Allah cinta besar, hidup penuh sukaria. Dalam kita suci, cinta bulan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa ya adik-adik. Buka tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan telah menjaga kami dari tidur kami hingga pagi hari. Kami boleh lagi menikmati nafas kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami akan memuji Tuhan. Kami akan bersorai-sorai bagi Tuhan. Bahkan kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Ini hidup kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan bila Roh Allah ada di dalamku. Semua bangkit berdiri yuk. Kita mau joget untuk Tuhan. Oke? Ikuti kata-kata yang di belakang ya. Bukan menari seperti yang menari lagi. Gerakannya adik-adik.
adik-adiknya sampai kakak pun di sini sampai keringatan. Silakan duduk kembali ya adik-adik ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Good, bagus sekali. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita katakan berikan Tuhan seperti hati. Dengan sikap berdoa ya adik-adik ya. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Kita katakan berikan Tuhan seperti hati. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan? Oke. Oh ya adik-adik, mungkin ada sebagian daripada adik-adik belum berkenalan sama kakak ya. Kayaknya kakak ini baru gitu ya. Iya benar. Kakak ini di sini baru. Kakak yang menggantikan Ibu Yanti. Namanya Kakak Vivi. Tapi sudah beberapa kali ikut bersama-sama dengan kakak-kakak yang di sekolah minggu. Jadi kita berdoa bersama-sama supaya corona ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung di gereja. Oke ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Saat ini kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati anak-anak kami yang ada di rumah yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka ketika mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati kesehatannya dan juga masa depannya. Orang tuanya juga Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ingat nggak? Beberapa minggu yang lalu itu kita memperingati yang namanya Jumat Agung. Masih ingat dong ya apa itu Jumat Agung? Jumat Agung itu kita memperingati kematian Tuhan. Kemudian setelah itu kita merayakan Paskah. Pasti adik-adik ada yang mengikuti lomba menghias telur Paskah, ya kan? Nah, Paskah itu kita merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, sekarang kita juga akan masih bersambung cerita yang dari kemarin sampai hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Pentakosta. Oke adik-adik, untuk itu kita membaca dulu ya.
kita buka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat yang pertama sampai ke-13. Kalau sudah, kakak akan membacakan untuk adik-adik ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyinggir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca tentang Pentakosta. Adik-adik pasti bertanya, "Kakak, apa sih Pentakosta itu?" Kayaknya jarang kita mendengarkan ya. Padahal itu setiap tahunnya kita akan merayakan. Jadi Pentakosta itu adalah turunnya Roh Kudus. Setelah Tuhan naik ke surga, Dia menjanjikan bahwa akan turun Roh Kudus. Jadi setelah kita memperingati kematian pada Jumat Agung, kemudian kebangkitan, dan sekarang adalah hari di mananya Tuhan menurunkan Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu tidak bisa kita gambarkan seperti kita memegang Alkitab. Kalau kita katakan, "Kakak, Alkitab," ya ini namanya Alkitab ya. Alkitab adalah firman Tuhan. Cerita yang berisi tentang firman Tuhan yang kita baca setiap sekolah minggu. Tapi kalau kita bertanya tentang apa itu Roh Kudus, kakak tidak bisa memberikan, "Ini loh Roh Kudus," gitu ya. "Ini loh Roh Kudus," tidak, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya kepada Dia dan tinggal di dalam hati semua orang. Jadi ketika adik-adik melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikatakan oleh orang tua, mendengarkan orang tua dan juga guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, itu menandakan bahwa ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati adik-adik semua. Contohnya begini, ketika hari Minggu, mama papa kasih tahu untuk adik-adik, "Nanti ikut sekolah minggu ya, ada dari kakak-kakak." Terus adik-adik bilang, "Oh iya ma, oh iya pak." Terus duduk mengikuti sekolah minggu. Itu menandakan bahwa di dalam hati adik-adik ada Roh Kudus yang bekerja, ada Roh Tuhan yang bekerja, yang menggerakkan hati adik-adik untuk datang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Tapi ketika orang tua mengatakan, "Nanti ikut sekolah minggu ya," enggak lah, lebih enak nonton Ipin Upin, nonton Shinchan, lebih enak tidur enggak lah, lebih enak main Nah itu artinya apa adik-adik? Apakah ada Roh Kudus dalam hati adik-adik? Tidak ya. Jadi Roh Kudus itu roh yang menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik.
Jadi, kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, contohnya mencuri, melawan orang tua, tidak mengerjakan PR, nah itu bukan Roh Kudus yang bekerja. Adik-adik bisa memahami ini? Kakak yakin adik-adik pasti bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan Roh Kudus. Jadi, kakak berharap adik-adik berdoa di dalam hati, meminta Roh Kudus untuk selalu bekerja di dalam hati adik-adik, untuk menggerakkan adik-adik di dalam mengerjakan setiap apa yang menjadi kewajiban. Contohnya tugas dari sekolah, tugas dari guru-guru sekolah minggu. Jadi Tuhan itu menurunkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati dan pikiran kita, untuk kita melakukan apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Adik-adik paham ya? Ya. Jadi kakak berharap adik-adik mulai minggu depan, mungkin ada yang malas untuk sekolah minggu karena sudah capek mengerjakan PR ya, banyak tugas dari sekolah yang online dan sebagainya. Tapi mulai sekarang adik-adik meyakinkan diri bahwa Roh Kudus sudah turun dan ada di dalam hati adik-adik, bekerja dalam hati adik-adik, menggerakkan hati adik-adik untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu yang diadakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Bisa dimengerti adik-adik ya? Oke. Untuk itu, kakak akan memberikan tugas untuk minggu depan adalah adik-adik memberikan contoh yang lain selain yang tadi kakak sudah sebutkan. Bagaimanakah cara Roh Kudus bekerja di dalam hati adik-adik? Bisa dimengerti ya? Oke. Untuk hari ini itulah firman yang disampaikan. Biarlah firman ini menjadi pelita bagi adik-adik di dalam menjalankan kehidupan, dan juga untuk kita dapat bertemu bersama-sama di sekolah minggu di gereja. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan menggerakkan setiap hati kami Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu Tuhan yang Engkau turunkan kepada kami, bekerja dalam hati kami dan juga anak-anak sekolah minggu, menggerakkan setiap hati dan pikiran mereka untuk selalu Tuhan setia kepadamu, dan juga hidup di dalam naungan-Mu, dalam perintah-Mu, dan juga Tuhan mendengarkan apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah. Wah, adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Pasti seru kan? Jangan lupa ya adik-adik, tugasnya harus dikerjakan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh sebab itu, kakak mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Ayo, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.